Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Luar luar Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Widiana Widiana kenapa tidak berangkat? sakit. Mari kita doakan Widiana supaya cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi sama kita untuk pembelajaran selanjutnya. Kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Vita. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita lebih baik menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, setelah itu, apakah sharing Ibu sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 6. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dan ciri-ciri iklan televisi, radio, dan internet ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan. Yang pertama, melalui pengamatan gambar iklan layanan masyarakat, peserta didik dapat menganalisis isi iklan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar iklan layanan masyarakat, peserta didik dapat memperasakan kembali isi iklan secara lisan dengan percaya diri. Selanjutnya, ini ada tes ya, Dayu, Siti, dan Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Dayu dan teman-temannya melihat iklan ini. Ini namanya iklan apa, anak-anak? Iklan layanan masyarakat. Ya, ini adalah iklan layanan masyarakat. Kenapa bisa menjadi iklan layanan masyarakat? Karena iklan layanan ini mengisi tentang mengingatkan kita untuk tepat waktu dalam membayar BPJS Kesehatan. Iklan itu ada jenis-jenisnya ya berdasarkan isinya. Ada 3, yaitu yang pertama ada iklan komersial, yang kedua ada iklan perusahaan, dan yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Yang tadi adalah contoh dari iklan layanan masyarakat karena memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Teman-teman bisa lihat yang Ibu share ini namanya iklan apa kalau yang ini? Coba Mbak Irma, ini iklan apa Mbak Irma? Nggak tahu, Bu. Beda itu ya yang akan menjawab. Ini adalah contoh dari tadi kan kita sudah membahas tentang iklan layanan masyarakat. Ini sudah ada tulisannya loh, iklan tersebut mengajak untuk bergotong royong. Berarti kan pemerintah mengajak kita untuk selalu bergotong royong ya. Dan ini gotong royong itu merupakan salah satu contoh dari kerukunan. Untuk lebih memahami tentang kerukunan, mari kita ke slide berikutnya. Mungkin bisa dibacakan Mbak Irma. Kerukunan hidup adalah di mana antara sesama manusia kita harus saling menghargai antara sesama manusia, individu dengan individu atau kelompok terjalin kebersamaan tanpa terhalang perbedaan. Tetap hidup bersama tanpa ada perpecahan akibat perbedaan. Indonesia yang luasnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulang Rode, terdiri dari beberapa macam suku, adat, budaya, agama yang berbeda. Itulah sebab Indonesia disebut negara multikultur. Keanekaragaman tersebut harus dijadikan sebagai penganut rasa persatuan, kebanggaan bahwa negara kita beraneka ragam. Bukan sebagai hal yang harus dipermasalahkan yang pada akhirnya dapat memecah belah bangsa. Sebagai bagian dari anak Indonesia, kita wajib ikut serta dalam menjaga kerukunan di Indonesia.
mulai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya, dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan? Cara menjaga kerukunan sebagai berikut. Saling tolong-menolong, saling menghargai perbedaan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, membagi tugas secara adil, Berbagi dengan sesama. Selanjutnya, Mbak Yogi. Manfaat menjaga kerukunan. Kerukunan merupakan sikap menghargai orang lain sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan terang. Ketika kita peduli menjaga kerukunan, tentu saja akan membawa manfaat yang luas. Adapun manfaat kerukunan sebagai berikut: menciptakan perilaku saling tolong-menolong, kehidupan berjalan dengan damai, tidak terjadi perselisihan, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kerukunan memang banyak manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun masih saja ada beberapa orang, kelompok atau golongan yang belum memahami itu, sehingga mereka bersikap egois menganggap kelompoknya yang paling baik dan merendahkan kelompok atau golongan yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan atau perpecahan. Akibat dari ketidakrukunan menyebabkan masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibat lain dari tidak rukun sebagai berikut: persatuan dan kesatuan menjadi lemah sehingga mudah untuk dipecah belah. Terjadinya Lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. Dan selanjutnya, Mbak Gita. Salah satu contoh bentuk sikap ketidakrukunan adalah kejadian yang belum lama terjadi di Makassar, yang ramai diberitakan di televisi. Kalian pasti pernah melihat beritanya ya, di mana ada orang yang dengan tega melakukan pengeboman di sebuah gereja. Selanjutnya, kalian bisa lihat ini ya biar lebih paham. Setelah melihat tayangan ini, Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian. Kalian bisa mengerjakannya. Lembar kerja Ibu kirim ke WhatsApp group ya. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian. Ini kalian bisa melihat dari manfaat menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Ada apa saja sih? Pertama, ada membangun kerjasama antar warga. Yang kedua, apa ini? Mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Ibu sudah mengirimkan ya, kalian bisa mengerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Oke, karena semuanya sudah, mari kita bahas. Nah, ini mau dibaca dulu atau langsung aja? Yaudah. Yang nomor 2, siapa yang berani? Saya, Bu. Baik, Mbak Gita, silakan. Setelah kamu membaca teks tersebut, apa yang terjadi dengan kelompok Dinda? Jawabannya adalah kelompok Dinda tidak berhasil dalam mengerjakan tugas membuat batik jumputan, Bu. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus buat Mbak Gita. Untuk yang ketiga, siapa yang berani? Saya, Bu. Siapa? Mbak Irma? Baik, Mbak Irma, silahkan. Mengapa kelompok Dinda tidak berhasil dengan baik, sementara kelompok lain berhasil? Jelaskan alasanmu. Karena kelompok Dinda tidak bekerja sama dengan baik. Ketika diberitahu oleh Lira untuk memberi tambahan garam dan cuka, Dinda tidak melakukannya. Baik. Untuk yang keempat, soal nomor 4, siapa ini yang berani? Ada yang berani ini? Atau Mbak Yogi mungkin? berdasarkan cerita tersebut, apa yang harus dimiliki oleh kita dan apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai sikap tersebut. Sikap saling menghargai dan bertoleransi serta kerjasama agar bisa menciptakan kerukunan dalam hidup. Sedangkan jika tidak memiliki sikap tersebut, maka akan tercipta perselisihan dan hidup tidak rukun. Baik. Untuk yang kelima,
Tadi jawaban Mbak Yogi sudah bagus sekali. Untuk yang soal nomor 5, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, baik, Mbak Dita, silakan. Tulislah kesimpulan dari cerita tersebut. Dikaitkan dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Jika ada yang mempunyai sikap seperti Dinda. Jawabannya adalah, jadi dari cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam hidup bermasyarakat kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Baik, karena sudah selesai, kita bisa membuat kesimpulan apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Ya, kita kesimpulan pada hari ini kita sudah belajar tentang apa aja. Yang pertama kita sudah belajar tentang jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Tadi ada berapa jenis iklan berdasarkan isinya? 3. Apa aja tadi? Komersial, pelayanan masyarakat, dan iklan perusahaan. Setelah kita pelajari iklan tadi, kita juga mempelajari tentang hidup rukun. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Setelah itu, tadi kita juga sudah belajar manfaat hidup rukun. Yang pertama tadi ada tidak adanya pertengkaran. Yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi aman, nyaman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Yang kelima, ada memperkukuh persatuan dan kesatuan. Setelah itu, kita juga belajar apa aja tadi? Akibat hidup tidak rukun. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, mungkin ada materi yang belum anak-anak paham. Oke, kalau sudah, materi apa yang sudah kalian pahami hari ini? Bisa diulang lagi tadi yang Ibu katakan. Benar hidup, Bu. Ya, selain kerukunan hidup, tapi kita juga belajar apa? Akibat tidak hidup rukun. Ya, terus? Manfaat hidup rukun. Ya, benar. Setelah itu kita juga belajar tentang jenis-jenis iklan. Mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ibu akan mengirimkan soal evaluasi untuk kalian. Kalian mau mengirim ke Ibu lagi melalui WhatsApp group atau melalui Google Formulir? WhatsApp grup aja, Bu. Jadi kalian sudah tahu gimana caranya mengumpulkan tugas melalui WhatsApp group? Udah. Sudah, Ibu tidak akan memberikan tahu bagaimana caranya karena kalian sudah memahami. Jika kalian belum, mungkin kalau nggak bisa ngirim lewat dokumen, kalian bisa memfoto hasil tugas kalian ya. Ibu sudah kirimkan soal evaluasi ke WhatsApp group di kelas, bisa dilihat. Sudah masuk? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pada pagi hari ini kita telah selesai. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Besok kita, Ibu tadi lupa ya menyampaikan besok kita akan mempelajari tentang temanya masih sama, tema 9. Untuk halamannya, halaman 184, kalian bisa belajar terlebih dahulu ya. Mohon maaf ya, Ibu tadi kelupaan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.